Selamat pagi saya ucapkan buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kembali lagi bersama saya Gibran di acara Renungan Harian. Pada saat ini seperti biasanya ya, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua ada 24 pasal ya, 24 pasal. Kita ambil di pasal yang terakhir begitu. Yosua pasal yang terakhir, pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, saudara-saudari akan menyimaknya. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tiap orang sering sekali dihadapkan dengan pilihan. Terkadang ya, pilihan ini sering membuat kita bingung begitu ya, bingung yang dimana kadang kebingungan kita tersebut dikarenakan kita memikirkan sebuah konsekuensi dari pilihan kita begitu ya. Tidak ada seorang pun di dalam hidupnya tidak pernah memberikan pilihan begitu. Karena di dalam kehidupan ini ada begitu banyak opini-opini yang dapat kita pilih begitu, atau plan-plan dalam kehidupan yang dapat kita pilih untuk menentukan arah kehidupan kita ke depannya begitu ya. Jadi kita akan lihat di konteks Yosua pasal 24 ayat 15 yang dimana Yosua ingin orang Israel memutuskan dengan kehendak bebasnya sendiri kepada siapa mereka akan beribadah. Allah yang dari mana yang akan mereka sembah begitu. Sehingga pada saat itu Yosua ingin orang-orang Israel itu dapat menyembah Tuhan yang benar dengan pilihan mereka sendiri begitu. Tanpa ada paksaan, oh kamu harus memilih yang ini, kamu harus memilih yang itu. Inilah yang akan menjadi landasan kita bahwa orang Calvinis salah memahami kehendak bebas. Begitu. Manusia diberikan Allah kebebasan, tapi tentu setiap pilihan yang kita ambil dalam kebebasan kita akan memiliki konsekuensi tertentu begitu. Baik buruk maupun baik. Begitu ya. Sehingga tiap-tiap orang harus berhikmat dalam mengambil sebuah keputusan. Kita akan lihat dua poin untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau berbicara mengenai keputusan, mengenai pilihan begitu, kita akan mendapatkan dua plan dalam kehidupan ini. Kalau keputusan kita tepat, maka akan berefek baik. Kalau keputusan kita salah, tentu akan berefek buruk. Yang pertama kita akan mempelajari efek buruknya begitu. Apa dampak ketika kita salah dalam mengambil sebuah pilihan begitu, sebuah keputusan begitu ya. Coba kita lihat di Yunus. Kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 1 ayat yang kedua dan 3. Ayat 2 dan 3. Nanti kita akan baca lagi ayat yang keempatnya ya. Saya akan baca, saudara-saudari harap menyimaknya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya
lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yang pertama, apa dampak atau efek yang akan dihasilkan dari keputusan kita yang salah? Tentu akan berefek buruk bagi diri kita, bukan hanya diri kita, tetapi bagi orang sekitar dan generasi setelah kita. Itu adalah poin pertama. Jelas, setiap keputusan yang salah di dalam kehidupan kita akan membawa efek buruk bagi kehidupan kita sendiri begitu. Kalaupun bukan itu tidak berimbas pada kehidupan kita, itu akan berimbas kepada orang lain. Bahkan bisa berimbas kepada generasi setelah kita. Bagaimana mungkin ya kita tega melihat bahwa generasi setelah kita akan menjadi generasi yang rusak? Kita lihat di kitab Yunus, di mana ketika Yunus salah mengambil sebuah pilihan, akhirnya dampak buruk itu bukan hanya kena kepada dirinya, tetapi kena kepada seluruh orang yang ada di kapal tersebut. Tuhan datangkan angin ribut, maka kapal itu bergoncang. Dan sedangkan di kapal itu bukan hanya ada Yunus orang saja. Jelas sekali bahwa Tuhan ingin mengajarkan kita melalui kisah Yunus agar kita jangan sembrono, jangan sembarangan dalam mengambil sebuah pilihan. Yunus kita lihat pada saat itu Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan karena Tuhan sudah murka dengan kejahatan kota tersebut. Tetapi kita lihat Yunus malah mengingkari panggilannya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan yang dimana dia lebih memilih untuk menghindar dari panggilan Tuhan untuk pergi ke kota yang lain. Luar biasa. Memang firman Tuhan ingin mendidik kita secara lebih agar kita menjadi pribadi yang lebih berhikmat di dalam mengambil sebuah keputusan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu menjadi seorang yang asal pilih. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi seseorang yang tidak bijak begitu. Bahkan agar anak-anaknya itu menjadi bijak, Tuhan sampai mengilhamkan Salomo untuk menulis kitab Amsal. Kitab Amsal sangat dikenal sebagai kitab hikmat. Karena di kitab Amsal 31 pasal itu berisi tentang hikmat. Luar biasa kita sebagai orang Kristen memiliki kitab yang memiliki pengetahuan yang sangat-sangat tinggi. Bahkan yang paling tinggi, saudara-saudara. Yang kedua, kita akan coba buka apa dampak baik ketika kita mengambil keputusan dengan tepat. Apa dampak baiknya bila kita mengambil keputusan yang tepat atau yang benar, ya? Coba kita lihat di kitab Ester. Kita kembali ke kitab Ester. Ya, kitab Ester. Pasal yang ke-5. Pasal yang ke-5, tapi kita akan buka dulu pasal yang ke-4 ya. Nah, pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Nah, pasal 4 ayat 16. Saya akan baca, saudara-saudari harap menyimaknya begitu. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat 17-nya, apa yang terjadi? Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kita lihat pasal 5-nya. Pasal 5-nya ayat 1-3 kita akan baca. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu.
Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengeluarkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jelas, kalau kita lihat keseluruhan kitab Ester, kita tahu bagaimana cerita mengapa Ester harus menghadap raja. Pada saat itu bangsa Yahudi dalam ancaman pembunuhan begitu yang dilakukan oleh Haman, yang dimana Haman ingin agar raja menghukum semua orang Yahudi yang menyembah kepada Allah Jehovah. Pada saat itu Mordekai mengetahui bahwa ternyata bangsaku mau dimusnahkan. Nah, jadi maka Mordekai memberitahukan hal tersebut kepada Ester. Dan lihat apa yang Ester ambil, apa yang Ester pilih dalam kehidupannya. Dan memilih untuk menghadap raja, tetapi meminta perkenanan Tuhan. Jadi poin yang kedua, apa dampak ketika kita mengambil keputusan yang benar, ialah akan berdampak baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bahkan bagi generasi sesudah kita. Jelas sekali. Kitab Ester, kalau kita baca, itu akan kita ketahui bahwa bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap sebelum mengambil sebuah pilihan. Seperti Ester yang sebelum mengambil sebuah pilihan, dia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berpuasa 3 hari, di mana dia meminta orang-orang Yahudi untuk tunduk semua kepada Tuhan. Semua orang Yahudi akhirnya tunduk, berpuasa, merendahkan diri, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan hikmat kepada Ester. Ester menghadap kepada raja, dan pada akhirnya raja berkenan kepada Ester. Dan kita tahu pada akhirnya siapa yang dimusnahkan? Akhirnya yang dimusnahkan adalah Haman yang tidak percaya kepada Allah Jehovah. Jadi pengajaran buat kita sebenarnya ialah bahwa sebelum kita mengambil sebuah pilihan, sebelum kita membuat sebuah keputusan, mari kita awali semua itu dengan doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau sekiranya hal itu membuat kita bingung, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan itu maha penyayang. Dia sangat mengasihi semua manusia, terlebih kepada orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya. Jangan malu. Mari kita teladani sikap Ester, yang dimana memilih untuk tunduk kepada otoritas Tuhan, yang dimana ketika dia tahu bangsanya ingin dimusnahkan, dia memilih untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya sampai saat ini kita tahu orang Yahudi masih terpelihara. Janji Tuhan itu akan tergenapi. Jadi kesimpulan buat kita ialah bahwa kita sebagai orang-orang yang diberi Tuhan akal budi dan hati nurani, mari kita berpikir. Ketika kita dihadapi dalam sebuah permasalahan, dan pada akhirnya permasalahan tersebut memaksa kita untuk memilih, ingat, sebelum kita menentukan sebuah pilihan, serahkan diri kepada Tuhan. Berdoa, bergumul kepadanya. Sebab ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapannya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Segala pilihan kita yang kita serahkan kepada Tuhan adalah pilihan yang paling baik. Oleh karena itu, mari kita putuskan bersama-sama mau menjadi manusia seperti apa kita. Kita harus terapkan sebuah prinsip dalam Alkitab, bahwa orang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam kehidupan,
pilihlah sesuatu hal yang berdampak baik, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk ke depan. Karena pilihanmu akan menentukan kehidupanmu. Salam Maranatha.